Halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel Bang Felix. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue akan membahas tentang update kita yang terbaru nanti di tanggal 25 Agustus tahun 2026. Jadi langsung saja kita akan bahas. Untuk yang pertama, update-nya kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk update nanti di tanggal 25 Agustus tidak akan ada maintain sama sekali. Jadi kalian bisa langsung saja update gamenya tanpa perlu harus menunggu server maintenance. Oke, pertama di sini kita bakal bahas untuk update eventnya. Di sini ada event yang dikembalikan yaitu Into the Inaseverse. Jadi oke, kalau dilihat dari event yang sudah muncul berarti ini sudah resmi ya. Kalau anniversary kita yang ketiga itu di skip bannernya. Oke, di skip banner, dan ini menjadi sesuatu yang pastinya kalian sudah tunggu-tunggu, tapi sangat disayangkan ternyata anniversary kita yang ketiga tidak jadi ya keluar di bulan Agustus. Melainkan berarti kalau misalnya udah seperti ini, artinya untuk anniversary kita yang ketiga, bannernya akan muncul di bulan September pertengahan. Berarti bersamaan dengan persona kita yang terbaru untuk di anniversary yang keempat. Berikutnya ada Divine Power Deathmatch Season 72. Ini merupakan boss battle biasa pada umumnya yang kita bisa selesaikan dan akan mendapatkan hadiah yang lumayan untuk dikumpulkan kita nanti untuk persiapan di anniversary. Kemudian untuk selanjutnya di sini merupakan poin yang akan meningkat pastinya jika kalian menggunakan persona tersebut di boss battle kita terbaru. Kemudian berikutnya di sini ada limited time mode Phoenix Special Research Project. Jadi nanti kita itu bakal ada gameplay sistem baru untuk di Phoenix Special Research Project. Dimana untuk bossnya sendiri kalian udah bisa coba ya gameplaynya di Phoenix Project kita yang terbaru pastinya. Dan kalian bisa coba mainkan gameplay yang mengandalkan persona tipe Attribute Advantage Damage Support atau Damage Dealer yang kemampuannya hampir mirip dan bisa menghasilkan Attribute Advantage Damage. Karena persona tipe Attribute Advantage bakal jauh lebih diuntungkan di gameplay Phoenix Project kita yang terbaru. Kemudian lanjut lagi di sini ada Limited Summon Pool, Goddess Summon Rerun. Jadi untuk persona yang naik adalah sudah pasti ya, kalau udah eventnya Into the Inaseverse, artinya yang naik adalah World D4 Inase. Ini merupakan persona yang sebenarnya cukup worth it ya untuk kalian kejar, karena bannernya hanya isi satu persona saja dalamnya. Jadi otomatis untuk bisa meningkatkan bintangnya pun juga sangat mudah, apalagi Inase ada varian SR. Jadi untuk meningkatkan bintangnya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih simple. Tapi kalau gue saran sih lebih baik kita skip saja, karena nanti anniversary juga udah mau keluar di bulan September. Atau mungkin ambil aja satu kopi juga tidak masalah untuk bisa mendapatkan stat bondir tambahan pastinya. Atau mungkin buat koleksi juga no problem, tergantung situasional kalian juga. Tapi kalau gue saran sih bisa di skip ya untuk banner kita kali ini. Kemudian lanjut lagi di sini adalah reliknya dari World D4 Inase ya. Lalu berikutnya ada Special Reset Custom Summon. Oke, ada selector banner diberikan sama developer. Di sini untuk selector banner kita bisa menggunakan Bond Contract, Dream Crystal, dan juga Detigate. Intinya sih kita bisa pakai tiket sama Dream Crystal ya untuk summon di banner selector kita kali ini. Dan untuk persona yang naik di banner kita kali ini ada Secret Seeker Inase, Tom Shadow Cartilla, Pure Moon Misaki, Archdemon Ball Alana, dan Half-Res Maiden Rovi. Oke, ada Archdemon Ball, ada juga Secret Seeker Inase, dua persona yang cukup lumayan untuk diambil di selector banner ini.
Kemudian lanjut lagi di sini ada reliknya mereka yang naik untuk di banner selektor kita yang terbaru ya nanti. Kemudian lanjut lagi, berikutnya ada limited bondir accessory summon pool Amanomiyahi. Oke. Ini Amanomiyahi dapat kostum lagi ya, padahal seingat gue dia ini baru dapat sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Pas pertama kali dia rilis udah dapat kostum dan sekarang dikasih kostum lagi. Ini developer benar-benar di milking ya. Di milking terus nih si Amano, karena memang sekarang Amanomiyahi jadi salah satu persona yang sangat favorit banget ya untuk kita semua. Jadi ya developer memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Oke, ini kalian kalau suka untuk tampilannya sih bisa diambil ya, kalau memang kalian sekarang sudah mewaifukan Amanomiyahi. Lalu berikutnya kita lanjut lagi, ada bundle yang pastinya kalian bisa beli menggunakan uang asli alias top up. Kemudian lanjut lagi di sini ada persona Divine Bond Adjustment. Oke, ada beberapa persona yang mendapatkan tambahan adjustment untuk di Divine Bond-nya. Di sini untuk yang pertama ada Secret Shaker Inase, di mana untuk peningkatan yang didapatkan adalah critical chance sebesar 8%. Kalau misalnya ini sudah dapat tambahan critical chance, artinya semua persona kita sekarang bisa menghasilkan critical damage yang jauh lebih optimal ya. Dan peluang untuk bisa mendapatkan damage critical pun jadi lebih mudah dengan tambahan efek yang bisa meningkatkan critical chance untuk semua allies ini. Jadi untuk si Secret Shaker bakal jauh lebih mantep ya sekarang. Kemudian berikutnya ada Tom Shadow Cartilla. Untuk yang naik ada critical chance tambahan sebesar 16%. Ini bagus karena persona satu ini emang kurang banget dari segi critical chance-nya. Jadi kalau misalnya dapat tambahan ini cukup lumayan buat gameplaynya dia. Kemudian ada yang berikutnya di sini Pure Moon Misaki ya. Oke. Ada Pure Moon Misaki yang ditingkatkan adalah piercing rate sebesar 20%. Oke, lumayan banget sih. Tapi kayaknya cukup nanggung. Namun overall lumayan kok. Kemudian ada Witch Secret Alien. Ini cukup lumayan sih kalau gue lihat. Ada peningkatan damage output untuk semua ally sebesar 12%. Cukup bagus, cukup lumayan juga untuk meningkatkan damage ya. Berikutnya ada Queen of Christmas Eve Miriam. Ini cukup lumayan kayaknya. Untuk peningkatan Divine Bond-nya ada damage taken sebesar 8% untuk semua enemies. Bagus. Ini bakal lumayan sih, walaupun sebenarnya untuk si Miriam versi Christmas ini udah nggak kepake banget. Tapi overall Divine Bond-nya cukup bagus. Lalu selanjutnya di sini ada Archdemon Ball Alana, di mana ada peningkatan damage output sebesar 24%. Lumayan untuk bisa meningkatkan damage-nya lagi. Walaupun sebenarnya dia ini udah cukup lumayan sih damage-nya. Tapi kalau kalian tanya sih, memang untuk Archdemon Ball merupakan persona yang sudah sangat ketinggalan zaman. Kalau bisa sih dapat tambahan buff dari segi persentase damage-nya aja itu udah lumayan banget. Karena jika seandainya ditingkatkan, maka ini Alana Ball bakal jauh lebih bagus untuk bisa ngedeliver damage. Tapi ini udah lumayan sih untuk buff yang dia berikan. Kemudian ada Half-Rest Maiden Rofi, di mana ada peningkatan HP recovery sebesar 8%. Lumayan banget untuk semua allies. Untuk persona satu ini, ya sebenarnya dari segi heal effect itu emang agak kurang ya, karena persentasenya juga kecil. Tapi dengan tambahan ini sebenarnya masih tetap aja sih kurang efek healingnya ya. Tapi udah cukup membantu sih untuk bisa meningkatkan HP recovery-nya. Lalu ada Night Stripper Phoenix yang ditingkatkan ada critical chance sebesar 16%. Ini seingat gue adalah persona tipe tank ya. Kenapa ada peningkatan critical chance? Apakah developer ini ingin Night Stripper Phoenix menjadi damage dealer tank kayak persona-persona yang lainnya? Tapi kalau gue lihat sih dari persentase damage kayaknya belum optimal banget deh untuk Night Stripper Phoenix ini. Karena nggak benar-benar bagus, kurang rasanya. Tapi overall kayaknya ya cukup lumayan lah
ada peningkatan critical chance yang bisa bikin si Night Striper Phoenix jadi damage dealer juga sekalian coy. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini update-nya segini aja ya, tidak ada lagi update-nya. Dan semoga kalian bisa menikmati update kita yang terbaru, walaupun kalian pasti beberapa ada yang kecewa dan sangat-sangat menunggu event untuk Persona Anniversary ketiga itu dikembalikan sesegera mungkin. Karena sebenarnya sih kalau dihitung-hitung Persona Anniversary kita yang ketiga dan keempat tetap sama, berada di bulan yang pastinya pas di September. Tapi semoga aja sih kita bisa dapat sesuatu yang bagus ya untuk anniversary yang keempat. Tapi yang jelas nanti anniversary yang ketiga dan keempat akan ada di bulan yang sama. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ini masih sesuai dengan jadwal seharusnya, walaupun memang di skip ya bannernya. Karena kalau dilihat dari jadwal rilis harusnya memang anniversary yang ketiga harus bisa resell di bulan ini. Tapi karena memang developer mungkin sengaja agar bisa membuat kita lebih banyak mengeluarkan bahan-bahan nanti sebelum anniversary, makanya mereka sengaja untuk skip dulu banner yang ketiga, taruh dulu banner Persona yang memang agak kurang dikit. Tapi untuk anniversary yang ketiga bakal dibarengin pas di bulan September. Tapi ini masih hitung-hitungannya pas sesuai dengan jadwal ya. Karena anniversary yang ketiga dan keempat akan ada di bulan yang sama, yaitu bulan September. Oke, jadi ya segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga saja kalian suka dengan update terbaru. Dan ya, mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video guys, goodbye. Dadah cuy.